Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Agita Coffee. Dan kali ini aku bakal share ke kalian pengalaman aku menggunakan mesin Verativero FCM 3006. Simak videonya sampai habis. Oke, guys, di sini aku reviewnya mesin Verativero 3006 yang warna hitam ya. Untuk on off-nya itu ada di sebelah sini ya. Kita nyalain. Oke, dan seperti Verativero pada umumnya, dia water tanknya itu ukuran 1,7 liter ya. Dan selama hampir kurang lebih 1 bulan aku pakai mesinnya, menurut aku ini cakep banget buat kamu yang mau belajar latte art ya. Karena kenapa? Karena steamnya ini kencang banget dan dia itu menggunakan dua hole ya. Karena mesinnya pakai thermoblock, maka untuk ngebrew sama nge-steam itu nggak bisa bersamaan. Jadi perlu ganti-gantian teman-teman ya. Dan yang paling update itu di mesin ini itu adalah adanya PID system sama pre-infusion. Jadi kalau misalnya kalian tekan lama nih positifnya seperti ini, maka ini suhunya kamu bisa atur ya gitu. Nah, ini sangat berpengaruh kalau kalian menggunakan biji kopi yang roastingannya gelap atau terang, ya itu berpengaruh dengan suhunya. Nah, untuk pre-infusionnya itu kalau kamu tekan yang negatifnya lama gitu ya. Nah, ini ya. Jadi mau pre-infusionnya 4 detik kah, 2 detik kah, 3 detik kah. Nah, pre-infusion ini lebih ke membasahi bubuk kopi sebelum akhirnya nanti disembur gitu ya. Nah, ini ada pressure gauge-nya juga dan tombolnya simple banget ya. Ada 1 cup, 2 cup, optional brew sama untuk steam. Jadi karena ini sekali lagi thermoblock, maka kalau mau nge-steam itu perlu ganti-gantian. Oke. Nah, di video kali ini itu aku bakal ditemenin dengan grinder FGM 109 dari Verativero juga. Tapi menurut aku ya pribadi, by the way ini nggak di endorse ya. Menurut aku pribadi, kalau ini tuh menurut aku kurang cocok untuk kalian skala bisnisnya yang agak sedang gitu ya. Kalau agak kecil is oke lah ya. Ini bisa karena memang harganya cukup terjangkau untuk penggunaan rumahan juga oke banget. Tapi saran aku, kalau kalian menggunakan grinder ini, kalian kayaknya nggak bisa langsung buy portafilter gitu ya. Kayak langsung simpan sini soalnya dia tuh jaraknya cukup pendek gitu ya. Bisa kelihatan ya jaraknya cukup pendek jadi agak susah gitu kalau kalian misalnya mau ngegiling. Jadi saran aku kalian perlu kayak semacam dosing gitu atau misalnya gelas atau apapun itu yang bisa kalian giling sebelum nanti dimasukkan ke dalam portafilter. Nah, untuk mesinnya sebenarnya untuk segala spesifikasinya kalian bisa nonton review mesin kopi ini di konten kreator lainnya seperti Kak Dika, Kak Coffee by Handy atau Kak Hari Rizandi ya atau banyak banget ya silakan nonton aja. Tapi di sini aku lebih ke berbagi pengalaman aku aja selama menggunakan mesin ini kurang lebih 1 bulanan. Sebenarnya aku pernah punya ya, yang warna beige, tapi ini yang warna blacknya. Cakep banget nih. Ya bisa lihat seperti ini ya. Gitu. Oke. Nah, ini dapat tempernya kurang lebih seperti ini. Menurut aku cukup ringan ya. Yang aku terbiasa pakai yang berat-berat ini berasa ringan banget gitu ya. Nah, nanti kita bikin espressonya hasilnya seperti apa dengan menggunakan mesin ini ya. Dan aku saran lagi kalau menggunakan grinder ini kayaknya perlu menggunakan biji kopi yang agak sedikit lebih gelap gitu ya. Gitu. Oke, aku bakal pakai biji kopi yang kayak gini ya warnanya. Kita coba. Jadi kita giling aja. Jadi hasilnya kayak gini. Oke. Oke. Oke, saran aku ketika kalian menggunakan mesin ini ya, untuk pertama kalinya kalian flash dulu ya. Nah, namanya mesin rumahan, kalian pastikan suhunya itu benar-benar panas gitu ya. Nah, karena dia menggunakan thermoblock. Nah, kalau misalnya udah cukup panas, baru kamu ngebrew. Karena biasanya banyak yang mengeluh di awal-awal apa bikin kopi biasanya itu hasilnya encer ya. Jadi ada dua kemungkinan, apakah suhunya kurang panas atau bubuk kopinya yang kurang halus gitu ya. Oke, ini aku coba tekan yang ini ya. Oke, ada pre-infusionnya 3 detik dan kita lihat hasilnya ya. Oke, hasilnya cakep. Untuk pressure-nya juga cukup oke ya. Nah, kita pengen kurang lebih 36. Oke, 28 detik, 36 gram, 9 double shoot. Cakep banget ya hasilnya ya. Nah, berarti ini approve ya guys. Asalkan itu tadi yang aku bilang ya. Pastikan suhunya panas dan pastikan juga
biji kopi kamu agak sedikit lebih gelap. Kalau yang karena grinder ini harganya cuma 1 jutaan guys ya, 1 jutaan. Jadi sebaiknya menggunakan biji kopi yang gelap. Tapi kalau misalnya agak roastingannya agak terang, kalau aku pribadi mungkin kurang terlalu merekomendasi, tapi masih bisa sih, masih bisa gitu ya. Kayak gitu, oke? Nah, ini hasilnya cakep banget. Oke, nah kita coba nge-steam seperti apa, oke? Steam kita bersihkan dulu, habis itu kita tekan tombol steam karena kita mau nge-flash terlebih dahulu ya. Nah, ini tinggal kita tekan aja untuk steam. Ini kedip-kedip, kita tunggu sambil kita siapkan fresh milknya ya. Ini sudah ready ya. Nah, kalau kalian mau nge-steam, dikeluarin dulu airnya dan uapnya. Tuh, kencang banget ya. Oke, kencang banget. Super duper kencang nih. Oke. Nah, espressonya aku bakal simpan di sini yang tadi. Oke, kayak gini ya. Nah, ini kurang foam dikit ya. Jadi oke. Nah, jadi kayak gini ya guys. Udah jadi nih. Tadi aku kurang steamnya kurang agak ke atas dikit. Oke. Jadi kita langsung ke kesimpulan ya. Oke guys, jadi kesimpulan dari mesin Veratifero FCM 3006 ini buat kamu yang menggunakan di rumah itu sudah sangat mumpuni banget, apalagi kalau kalian lagi belajar bikin latte art. Memang sayangnya karena mesin ini masih thermoblock, jadi tentunya harus dipakai bergantian gitu ya. Dan udah ada pre-infusion, udah ada PID system juga, udah bisa ngatur suhunya juga. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan biji kopi yang terang, kalian bisa panasin suhunya. Kalau kalian menggunakan biji kopi yang gelap, kalian bisa turunkan suhunya. Jadi udah oke banget dan semoga video ini membantu. Kalau kalian ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Saya Agita, salam dari penggemar kopi. Oke, untuk tambahan teman-teman, kalau misalnya kalian pengen pindahin dari steam ke brew, kalian tekan dulu. Ini kan berkedap-kedip ya. Jadi supaya berkedap-kedipnya cepat hilang, kalian tekan ini ya. Bebas sih sebenarnya. Sekitar kurang lebih 10 detik. Ya, supaya uap panasnya itu keluar. Tuh, kelihatannya uapnya ya. 10 detik aja. Oke, nanti kalian tunggu itu lebih cepat untuk berpindah ke mode brewnya lagi. Semoga membantu ya teman-teman ya.